Baiklah, selamat datang di minggu yang ke-9. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, lanjutan dari minggu yang sebelumnya masih di narkoba. Sekarang kita memasuki ke part yang kedua. Pertama-tama kita membahas bahaya narkoba terhadap lingkungan dan masyarakat. Kalau sebelumnya udah ada bahaya-bahaya terhadap fisik dan lain-lain, kali ini lebih ke terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ternyata si narkoba itu bukan cuma ke fisik aja loh dampaknya, tapi dampaknya juga bisa ke lingkungan dan masyarakat. Apa aja sih? Yang pertama adalah mengganggu keharmonisan keluarga. Karena ada pengguna di dalamnya, di mana orang itu sangat-sangat tidak stabil, tentu orang-orang di keluarga akan bingung dan juga akan banyak terjadi konflik-konflik yang terjadi karena adanya ketidakstabilan itu, dan juga mungkin karena dia jadi maling juga, karena dia mengambil duit dan lain-lain sebagainya. Banyak banget yang akan jadi faktor. Kalau ada merusak nama baik keluarga, jelas karena di masyarakat kita akan sangat tabu sekali ketika ada seseorang yang menggunakan narkoba, pasti dikucilkan, jadinya keluarga juga image-nya jelek di masyarakat. Lalu membuat keluarga jadi dikucilkan, ini hampir sama, tapi karena dia ada di bagian dari keluarga itu, maka keluarga itu pun dinilai sebagai keluarga yang ada orang pengguna atau pengedar di dalamnya itu, di dalam keluarganya. Yang keempat, ada hilangnya kepercayaan dan harapan. Jelas kalau misalnya dalam satu keluarga ada seorang yang pecandu narkoba, pasti orang tua, orang-orang di sekitarnya pun udah mulai hopeless, udah mulai nggak tahu mau ngarapin apa. Karena kalau bisa sembuh aja, itu syukur. Gimana lagi harus diharapkan dengan hal-hal yang lebih besar. Selanjutnya mengganggu keamanan dan ketertiban karena banyak faktor-faktor emosional dan mental yang berubah dari sang pengguna. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengguna narkoba, dan tentu itu akan meresahkan masyarakat, baik secara keamanan maupun ketertibannya. Terus ada mendorong tindak kejahatan. Ini sangat berkaitan dengan faktor di mana sang pengguna narkoba akan selalu mencari narkoba terus. Karena itu membuat dia kecanduan. Ketika dia udah mulai nggak punya barang, ya dia akan mencari terus. Sehingga dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat barang itu, termasuk dengan maling, dengan ngambil apapun supaya bisa dijual, supaya dia bisa beli si obat, si narkobanya itu. Dan yang terakhir, menimbulkan beban ekonomi dan sosial. Karena dia pengguna narkoba, jelas dia nggak akan kerja. Dia nggak akan fokus untuk kerja karena pikirannya, mentalnya semuanya udah berubah, udah nggak tahu gimana. Sehingga akan banyak hal yang berubah, dan itu menjadi beban secara ekonomi maupun secara sosial. Itu yang tadi di masyarakat, itu akan jadi beban buat masyarakatnya. Oke, ini adalah beberapa alasan seseorang menjadi pengguna narkoba. Nggak cuma dari beberapa alasan yang akan kita bahas, tapi banyak banget alasan lainnya mungkin. Tapi ini yang paling umum, di mana biasanya seseorang jadi pengguna narkoba. Yang pertama, karena orangnya penasaran. Karena biasanya masih muda, nggak tahu apa-apa. Penasaran aja, ditawarin, nih, mau coba nggak ini? Akhirnya dia karena nggak tahu apa itu narkoba, nggak tahu barang apa dan bahayanya seperti apa, penasaran, coba-coba aja, akhirnya dia jadi pengguna. Lalu ada yang ikut-ikutan aja. Ini juga berhubungan dengan solidaritas teman nih. Jadi ketika ada orang-orang pada make, ya udah pakai aja biar kita sama kayak orang-orang, biar kita nggak ketinggalan. Atau yang solidaritas temannya. Jadi teman-temannya pada make, dia, lu kalau mau nongkrong sama kita pakai juga dong. Kita aja semuanya make, masa lu nggak make? Hal-hal kayak gitu. Terus ada yang biar terlihat gaya. Karena kayak beda aja narkoba. Oh, nggak ada yang make nih. Gue aja. Gue jadi penggunanya. Gue jadi pecandunya. Karena kalau gue make itu kayaknya gue terlihat lebih keren daripada orang-orang lain. Terus menunjukkan kehebatan. Oh, gue nih yang paling berani. Gue berani kok pakai narkoba. Lu pada semuanya nggak berani kan? Gue ada yang paling berani. Gue pengen nunjukin kalau gue berani. Terus yang terakhir ada merasa sudah dewasa. Hidup-hidup gue, masa depan gue, suka-suka gue lah. Alasan-alasan ini yang paling dasar, dan biasanya ini ngefeknya ke anak-anak muda yang masih labil, yang masih nggak tahu sebenarnya apa yang dia mau. Karena dia belum punya prinsip yang kuat, belum punya pengetahuan yang cukup banyak, karena ya banyak faktor hingga akhirnya bisa terjerumus menjadi pengguna narkoba. Nah,
seorang pengguna narkoba itu ada gejala-gejalanya. Jadi awal-awal dia mulai menggunakan narkoba tuh bisa kelihatan dari beberapa gejala yang akan kita bahas. Yang pertama adalah orangnya menjadi males karena dia udah banyak berubah di tubuhnya, dia udah menemukan suatu kenikmatan yang baru, dia jadi malas ngapa-ngapain. Karena itu dia akan cenderung nggak rajin, jadi dia cenderung lebih melakukan sesuatu yang nyantai-nyantai aja, males disuruh ngapa-ngapain, males nggak mau dengerin orang tua. Terus dia nggak mau merawat diri karena ya udahlah, dia mulai fokusnya tuh udah berubah sehingga bahkan dia nggak bisa aware lagi terhadap dirinya sendiri. Hidupnya pun semakin jadi nggak teratur, terus dia pun makin nggak mikirin orang lain, dia nggak tahu gimana perasaan orang lain karena dia kayak udah punya dunianya sendiri. Terus dia pun jadi orang yang mudah tersinggung karena ada faktor mental dan juga fisik yang berubah karena obat-obatan ini. Dia jadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Terus juga dia jadi orang yang lebih egois. Apa-apa maunya dia, apa-apa maunya dia. Dan cenderung lebih pemarah akan hal itu. Dari gejala yang tadi ada tanda-tanda lanjutannya, ini tanda-tanda dini seorang pengguna narkoba. Yang pertama ada hilangnya minat dalam bergaul dan olahraga. Udah mulai males, jadi dia udah mulai males ngapa-ngapain, gaul pun males karena udah punya kasihkan sendiri. Terus ini juga yang tadi mengabaikan perawatan diri. Terus ada mulai kehilangan disiplin pribadi, jadi dia udah mulai standar terhadap dirinya tuh udah mulai menurun. Kalau mungkin dia tadinya agak-agak rajin, dengerin orang tua, dia udah mulai turun, jadi udah mulai males, udah mulai acuh tak acuh. Terus juga suka menyendiri dan menghindari ketemu orang lain karena dia juga sang penggunanya tuh udah mulai sensitif. Dia juga lebih mudah tersinggung, jadi dia lebih suka keep semuanya sendiri. Juga ada faktor dari ketakutan dia akan ketahuan menggunakan dan lain-lain sebagainya. Terus cepat tersinggung dan cepat marah, mengabaikan dan menghindari tanggung jawab. Ini juga salah satu efek dari yang mulai kehilangan disiplin pribadi tadi. Terus sering berlama-lama di tempat yang nggak biasa, karena mungkin dia mulai ngantuk atau dia mau menggunakan barangnya di sana. Jadi biasanya tuh agak-agak lebih misterius, lebih suka ngilang, lebih suka lama nggak balik-balik. Misalnya di sekolah gitu, di toilet ternyata lama banget nggak balik-balik, itu salah satu contohnya. Terus prestasinya menurun jelas, dan juga jadi suka mencuri. Ini yang tadi ada hubungannya sama kebutuhan dia akan barang itu. Sekarang kita ke gejala fisiknya. Jadi si pengguna narkoba secara fisiknya pun ternyata bisa loh dilihat, ada nih gejala-gejala dari fisiknya. Yang pertama berat badan turun drastis. Tapi ini bukan jadi patokan utama. Karena ada orang-orang yang dia pakai narkoba tapi berat badannya malah jadi makin gemuk. Jadi kadang-kadang itu narkoba itu dia akan bereaksi dengan bagaimana masing-masing orang. Jadi nggak semua pengguna narkoba semuanya pasti kurus. Tapi ada juga yang ternyata dia malah makin gemuk atau dia makin subur. Terus matanya akan cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya kehitaman. Ini biasanya yang terjadi di bola matanya tuh biasanya ada urat-urat merah itu yang kelihatan. Kayak orang kurang tidur atau orang yang baru tidur sebentar dibangunin tuh biasanya merahnya yang kayak gitu. Terus ada buang air besar dan kecil kurang lancar karena secara fisiknya kan si obat-obatan ini juga berpengaruh terhadap pencernaan kita. Terus sembelit tanpa alasan ini juga sama. Tanda bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Jadi ada efek-efek juga di kulit karena si obat-obatan ini tuh berbagai macam efeknya, apalagi kalau dipakai di luar dosis yang seharusnya, itu jadi efeknya tuh kita nggak tahu terhadap tubuh kita. Terus ada terdapat perubahan warna kulit kalau yang pakai narkobanya pakai suntik, itu di tempat yang sering disuntik tuh biasanya warnanya berbeda. Terus mengeluarkan air mata yang berlebihan, keringat yang berlebihan, kepalanya sering nyeri, terus sendi-sendinya mulai ngilu, terus banyak lendir dari hidung, juga sering diare, ataupun sering bulu kuduk berdiri tuh kayak merinding-merinding gitu. Terus susah untuk tidur. Biasanya ini yang paling jelas terlihat dari seorang pengguna narkoba itu susah tidur. Karena mungkin efek dari psikologinya, dari obat-obatan ini di pikirannya banyak yang pop up, banyak yang dipikirin, hal-hal yang gak ngerti juga, dimana itu membuat dia jadinya susah untuk tidur.
Oke, kita udah setuju bahwa narkoba itu dilihat dari bahayanya, resikonya, dan lain-lain, bukanlah hal yang sepele yang bisa dianggap sebelah mata. Yang nggak bisa dibiarin gitu aja, nantinya oh tenang aja, narkoba nggak akan membawa dampak yang terlalu buruk kok buat bangsa kita. Untuk itu ada sanksi untuk penyalahgunaan narkoba ini. Dimana itu dicanangkan juga, bahkan ditulis di peraturan pemerintahan. Dibedakan jadi beberapa jenis. Ada yang bagi penggunanya. Kalau seseorang yang menggunakan narkobanya biasanya itu direhabilitasi dulu di rumah rehabilitasinya tentunya. Jadi di sana mereka akan dikarantina supaya mereka tuh lepas dari kebiasaan-kebiasaan narkobanya. Mereka juga diajarin untuk hidup dengan teratur. Jadi dijauhkan dari hal-hal yang bakal balik lagi ke si narkobanya. Sedangkan itu buat pengguna. Sedangkan si pengedar, orang yang jual, orang yang ngasih ke orang lain, mendistribusikannya itu terancam hukuman hingga seumur hidup. Bahkan sampai ada yang pernah dihukum mati. Serta juga ada tambahan dendanya. Nah, di Undang-Undang Narkotika atau Narkoba nomor 35 tahun 2009, pasalnya yang ke-116 dikatakan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu penjara yang gak sebentar dan denda yang gak sedikit. Selain itu ada sanksi lainnya kalau ini cuma sanksi yang dari pemerintah, tapi ada juga sanksi sosialnya dan sanksi moral. Ini yang kayak dikucilkan dari masyarakat, orang memandang dia mulai sebelah mata, dijauhi dari pergaulan dan lain-lain sebagainya. Dan itu terkadang yang justru bikin orang semakin tertekan, yang bikin orang-orang tuh semakin takut dan semakin frustrasi dengan keadaan ketika mereka udah menjadi pengguna narkoba. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa menghindari narkoba? Kiat-kiatnya menghindari narkoba. Yang pertama kita harus tahu, kita harus punya pengetahuan tentang si narkoba ini. Jangan jadi orang yang gak tahu apa-apa, jadi gampang dibodoh-bodohin, dibilang ini itulah, ini obat inilah, ini obat itulah, padahal ternyata itu adalah narkoba. Oke? Terus selain itu kita harus menjaga iman kita tentu. Jadi tumbuhkan rasa percaya pada Tuhan supaya kita secara rohani kita, secara mental kita dikuatkan. Jadi kita nggak mudah terseret ke jalan-jalan yang salah. Terus kita juga harus bisa belajar untuk menguasai diri kita. Jangan gampang terombang-ambing. Jangan suka mengambil keputusan-keputusan di saat-saat yang salah. Jangan suka terlalu terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Kita harus punya prinsip dalam hidup, kita harus berpegang pada prinsip yang benar dalam hidup. Jadi ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kita, kita bisa katakan, oke, ini bukan prinsip gue, jadi enggak. Karena gue prinsipnya adalah prinsip yang benar, jadi anak yang benar, jadi anak yang membanggakan orang tua, dan ini narkoba jelas bukan cara gue banggain orang tua. Itu contohnya kayak gitu. Terus jauhi pergaulan yang gak sehat. Karena biasanya orang yang ketemu dengan narkoba ini dari pergaulannya jelas. Dia yang dari tadinya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ternyata dia masuk ke sebuah pergaulan di mana di situ ada yang membawa obat-obatan ini. Jadi dia udah mulai ditawar-tawarin hingga akhirnya lama-kelamaan karena solidaritas, karena ikut-ikutan, masuklah, terjerumus juga. Terus selanjutnya, mintalah pertolongan jika stres ketika menghadapi masalah. Jadi banyak orang yang larinya ke narkoba karena dia nggak tahu gimana cara menyelesaikan masalah dia, karena dia udah stres banget, udah frustrasi banget, udah depresi banget, sampai akhirnya dia kayak ya udahlah pelarian gue ke sini aja, ke narkoba aja, ke mabok-mabokan, ke ya hal-hal yang bikin dia senang untuk sesaat tapi dampak bahayanya yang nggak kelihatan justru lebih besar di masa depan. Terus isi waktu dengan kegiatan positif. Ini penting. Ketika kita udah sibuk banget nih sama hal-hal yang positif, hal-hal yang kita geluti, yang kita senengin, hal-hal yang bagus,
itu akan menjauhkan kita dari pikiran untuk nyobain hal-hal yang kayak gitu. Ngapain orang kita toh udah seneng, kita udah ngelakuin apa yang menyenangkan buat kita, tapi kalau kita kerjanya gabut, nggak tahu apa-apa, nggak mau ngembangin diri, ya ketika ada kesempatan kayak gitu, kita jadi mulai mikirin. Padahal harusnya ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, itu pikirannya pun nggak akan terlintas. Yang terakhir, hindari tempat-tempat yang rawan pergaulannya. Kita tahu kadang-kadang di klub malam, di tempat-tempat yang nggak bener, apa tempat-tempat yang nggak bener? Di ya klub malam misalnya, atau di gang-gang yang banyak nongkrong-nongkrong nggak jelas, tempat-tempat orang mabok, itu biasanya akan selalu ada kesempatan ada pengguna atau pengedar narkoba. Jadi kita jangan jadi orang yang on, yang munafik, yang kayak tenang aja, gue prinsip gue kuat kok. Jadi gue sekalipun gue harus jalan di tempat-tempat yang pengguna narkoba, gue pasti baik-baik aja. Itu agak bodoh karena ketika kita tahu ada bahaya di depan kita, kita tahu ada tempat yang bisa membawa bahaya, kenapa kita harus tetap masuk kalau kita nggak harus masuk? Ngerti maksudnya? Oke. Kesimpulan dan tugas. Kesimpulannya sudah jelas. Kita sudah belajar tentang narkoba. Kita udah tahu bahayanya narkoba itu gimana. Gejala-gejalanya pun gimana. Jadi saya harap kalian tuh punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga kalian. Supaya kalian juga paham. Supaya kalian juga tahu bahayanya. Supaya kalian juga bisa menghindari dari hal-hal kayak narkoba. Karena kalian udah tahu dampaknya yang begitu jahat buat masa depan kalian. Jadi selain juga kalian buat diri sendiri, kalian juga bisa ngingetin teman-teman kalian, pergaulan kalian, teman-teman dekat kalian, supaya kalian sama-sama ada di pergaulan yang baik, yang jauh dari narkoba. Terus tugasnya nggak saya tulis, tapi tolong dengerin baik-baik. Tugas dari saya adalah bikinlah sebuah pidato. Kok pidato Pak? Emangnya ini bahasa Indonesia? Nggak masalah. Jadi saya minta kalian anggaplah diri kalian sebagai duta anti narkoba. Jadi saya pilih kalian sebagai duta anti narkoba. Saya minta pidato nggak usah panjang-panjang, 2 paragraf aja apa yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda yang lain tentang narkoba. Gimana kalian mengkampanyekannya, itu silahkan dibuat dalam sebuah pidato yang berisikan 2 paragraf ini. Isinya apapun terserah kalian, ajakan untuk menghindari narkoba, apalah, jangan melakukan ini, jangan ini. Bebas saya serahin ke kalian. Dibikin, ditulis tangan atau diketik di Word 2 paragraf terus disubmit di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kontak ke saya. Itu aja untuk minggu ini. Thank you for listening and thank you for watching this video. I'll see you next week. Peace.